Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Andriawan. Saya merupakan mahasiswa jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya ditugaskan dalam mata kuliah IT Risk Management untuk menyampaikan kembali konten dari bahasa Inggris dan menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Konten tersebut adalah konten dari Line IX. Berikut adalah materi yang akan saya paparkan. Jika berbicara mengenai kasus yang terjadi di pengguna bisnis teknologi, maka tak akan lepas dari IT Risk Management atau manajemen risiko IT, di mana hal ini akan relevan dengan kebanyakan orang. Beberapa jenis risiko yang kemungkinan akan dihadapi adalah bisa jadi sistem kita menjadi tidak tersedia atau tidak dapat digunakan, sistem diretas oleh orang lain, atau data sensitif kita jatuh ke tangan orang lain di luar perusahaan. Jika hal-hal tersebut terjadi pada perusahaan, bisa jadi suatu perusahaan akan kehilangan pemasukan, reputasi, hingga efisiensi dari perusahaan. Adapun yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi atau meminimalisir risiko tersebut adalah dengan menerapkan proses manajemen risiko. Namun kebanyakan orang enggan melakukan proses manajemen risiko karena mereka menganggap bahwa di masa lalu tidak terjadi sesuatu, sehingga mereka berpikir bahwa untuk apa menghabiskan waktu untuk menangani risiko tersebut. Inilah yang perlu disadari sejak dini agar risiko tersebut tidak terjadi. Selanjutnya, perlu juga untuk mendefinisikan proses dalam manajemen risiko yang biasanya mencakup identifikasi risiko, analisa risiko, dampak dari risiko tersebut, hingga evaluasi. Ada beberapa tantangan dalam menerapkan IT Risk Management, yaitu yang pertama, kita perlu membuat seseorang agar yakin untuk melakukan prosedur IT Risk Management. Karena kebanyakan orang akan berpikir bahwa jika tidak terjadi sesuatu, maka tidak perlu melakukan pencegahan. Dan hal itu merupakan suatu kesalahan, sehingga diperlukan orang yang mendukung pencegahan risiko tersebut. Yang kedua, orang berpikir bahwa hal ini adalah kegiatan yang membosankan. Mengapa? Karena belum pasti akan terjadi di masa mendatang. Itulah mengapa kita harus dapat meyakinkan orang bahwa hal ini penting untuk dilakukan. Yang ketiga, perlu mengumpulkan banyak data yang relevan satu sama lain. Karena data ini dapat meyakinkan orang agar sadar akan pentingnya pencegahan risiko. Namun, sebelum itu data harus dianalisis terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada penerima atau kepada orang lain, agar lebih mudah dimengerti dan supaya dapat menemukan dampak dari risiko yang kemungkinan akan terjadi di masa mendatang. Selanjutnya, kita perlu memahami dari dua sisi, yakni dari sisi bisnis dan sisi teknologi. Sehingga apabila terjadi kegagalan dalam teknologi, kita harus tahu apa dampak dari sisi bisnisnya. Adapun aspek lain yang menjadi tantangan adalah masalah komunikasi antara seseorang analis dengan pembuat keputusan. Kedua orang tersebut harus dapat berkomunikasi dengan baik agar dapat meminimalisir risiko dengan baik pula. Adapun cara untuk mengatasi beberapa tantangan yang sudah disebutkan adalah: yang pertama, kita perlu menemukan orang yang mengerti akan pentingnya manajemen risiko. Yang kedua, kita perlu mendefinisikan proses dan prosedur yang akan dilakukan untuk melakukan manajemen risiko dengan baik. Yang ketiga, perlu menyiapkan alat apa saja yang dibutuhkan dalam manajemen risiko yang akan dihadapi, sehingga alat-alat itu dapat terintegrasi dengan baik dalam mengelola risiko hingga mengelola data yang diperlukan nantinya. Dan yang keempat, perlu untuk membuat database yang terintegrasi, sehingga infrastruktur TI-nya menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun jenis risiko lain yang kemungkinan akan terjadi adalah tidak tersedianya sistem. Hal ini cukup fatal karena akan mempersulit pekerjaan nantinya. Kemudian, arsitektur perusahaan juga perlu terhubung dengan sistem manajemen layanan TI. Kesimpulan yang dapat diambil adalah ada beberapa tips dalam IT Risk Management, yaitu
Jangan menunggu sampai risiko itu terjadi, atau dalam kata lain, kita harus melakukan pencegahan risiko tersebut terlebih dahulu. Kemudian, cari orang yang dapat mendukung pencegahan risiko dan memahami betapa pentingnya manajemen risiko. Selanjutnya, menerapkan proses manajemen risiko sesuai standar. Dan yang terakhir adalah menemukan alat dan solusi profesional agar dapat mendukung perusahaan dengan baik dan menemukan proses yang lebih efisien. Oliver Klein, seorang alias manajemen dari perusahaan Line iX, mengatakan bahwa aspek yang penting dari manajemen risiko adalah jangan hanya melakukannya, namun perhatikan juga konsekuensinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.